itu nafsu. Belum rambut bisa pakai pakaian putih, kita jangan menyakiti. Kalau kamu dicubit merasa sakit, ya jangan nyubit. Ini memang berangkatnya terpaksa, saya yang mendorong. Bergerak hati ini menolak. Sementara waktu itu saya memang ketua Pasraman tuh, perang batin yang luar biasa, yang luar nangis mas ya. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi kalau menjadi contoh sulit. Nah baru itu kebuka. Padahal saya mas, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini video lanjutan kemarin. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Bapak Mangku Sunardi, perjalanan awal mula menjadi pemangku dari umat biasa sampai menjadi pemangku di Pura Windu Bramadya. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ini kalau boleh tahu Pak, ini sudah berapa lama Pak menjadi pemangku? Saya baru aja mas, ini tahun 2018 saya baru di Winten jadi pemangku. Kalau mau menjadi pemangku itu tidak hanya istilahnya serta-merta bisa menjadi pemangku, tapi ada proses yang harus dilalui, ada upacara-upacara yang harus dilalui yang dinamakan pewintenan. Salah satu contoh begini, kalau kita dekat dengan pandita dan guru pembimbingnya itu pandita, itu biasanya ada yang dinamakan pasraman pemangku. Nah itu, tapi kalau memang kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, salah satunya jauh tempatnya itu juga biasanya di Winten aja, terus orang itu hanya berpanutan pada buku gitu. Kalau menurut saya sendiri, dari kata pemangku itu akar katanya pangku. Nah sebelum kita melakukan kepemangkuan itu sebenarnya yang harus dipangku itu apa? Itu nafsu. Kalau saya nafsu, bagaimana kita mengendalikan nafsu itu yang paling sulit. Banyak orang bisa gelum rambut, bisa pakai pakaian putih, tapi gelum nafsunya belum tentu bisa, putih hatinya belum tentu bisa. Itu yang sulit. Terus ini Pak, ini awal ceritanya bagaimana kok sampai Bapak Sunardi bisa menjadi pemangku di Pura Windu Bramadya? Monggo diceritakan sedikit saja biar umat Sedharma tahu. Itu sebenarnya sulit saya ungkapkan dengan kata-kata mas. Ya sedikit saya ceritakan. Dulu itu memang karena tuntutan pura ini memang nggak ada pemangku mas. Sebelum pura ini berdiri kan ini mangku sepuh ini memang berangkatnya terpaksa, saya yang mendorong. Beliaunya, iya Pak Mislan, saya yang mendorong ini. Kita dorong. Terus mulai dari tahun 2014 itu umat itu juga sudah mulai berdirinya pura ini, sudah mulai sembahyang mas, sembahyang di sini, cuma nggak aktif. Dan tiap-tiap kliwon purnama ini beliaunya ini yang ngantep, saya cuma melihat aja, saya ya ikut. Tapi lama-lama saya ini ya sebenarnya dari tahun 2004 tuh guru pembimbing saya itu sudah menyarankan saya jadi pemangku, tapi saya tidak tergerak, sama sekali tidak tergerak. Perang batin mas saya, perang batin. Nah kembali pada tahun 2007 mas, itu begitu juga, kamu harus jadi pemangku. Juga nggak bergerak hati ini menolak, perang batin luar biasa ya. Sebenarnya saya juga sekalipun saya nggak tapi saya senang mendengar genta itu, senang sekali. Nah kenapa sampai saya akhirnya bisa menjadi pemangku dan mau menjadi pemangku? Itu sebenarnya gimana mas ceritanya? Itu ceritanya begini. Pada tahun 2018 awal itu kan mau ada pewintenan di Pura Argasari. Nah kebetulan di sana ada kekosongan pemangku. Nah untuk keberlanjutan umat melayani umat di situ, itu kan harus ada pemangku. Nah di situ kalau tidak salah ada 3 pasang pemangku yang dilatih, yang tadi saya katakan dilatih sebelum pewintenan 3 bulan dilatih. Nah sementara waktu itu saya memang ketua Pasraman tuh, ketua Pasraman. Anak saya itu ikut, terus ada 8 pasangan. Di Griya Pandita itu dilatih di situ sebelum ada pewintenan. Saya hanya mengantarkan, ngomong istilahnya, karena cucu saya masih kecil, anak saya ikut pelatihan pemangku, saya hanya ngomong gendong cucu. Itu tiap minggu itu selalu gitu. Nah
lama kelamaan tuh saya ini berontak, hati ini berontak, perang batin yang luar biasa. Terus bagaimana saya bisa menjadi menjadi tali pada umat yang ada di sini kalau saya ini tidak punya status. Nah, ini bergolak sekali, nggak bisa tidur mas, nggak bisa tidur. Terus pada waktu itu kurang 2 hari mau diadakan pawintenan, itu tumpuk wayang mas di sana, ada piodalan, terus mau ada pawintenan massal, itu pawintenan pemangku. Nah itu 2 hari sebelum saya sembahyang di sini. Nah pada waktu itu sembahyang saya bukan dengan istri, enggak, karena ya masih orang itu sembahyang kadang-kadang istrinya sendiri sembahyang, nanti pulang suaminya sembahyang, ada yang datang ada yang pergi, itu enggak terkoordinir, enggak kompak mas. Terus enggak ada tirta di situ karena memang benar-benar belum ada saya sembahyang di sini. Ya pokoknya saya nyerah lah. Bukan ketenangan yang saya dapat, tapi perang batin yang nangis mas ya. Nangis yang nggak bisa saya bendung. Ya nggak bisa saya ceritakan, saya ungkapkan di sini. Cuma begini yang saya dapat, karena ini sifatnya memang ya gimana ya. Atau barangkali sudah panggilan hati Bapak Sunardi sendiri Pak. Nah itu 2 hari sebelumnya itu saya terus begini. Banyak orang bisa memberi contoh, tapi kalau menjadi contoh jarang mau, jarang bisa, sulit. Nah, satu-satunya kamu jalan, kalau kamu mau mengikat umat di sini dan melayani umat di sini, kamu harus punya status, kamu harus jadi pemangku. Itulah baru itu kebuka. Padahal saya mas terus terang, kalau dikasih buku mantra itu, aduh nengoknya aduh gimana ya, setebal itu. Terus saya ini memang nggak bisa, mau sepaja nggak bisa saya cuma Trisandi ya, bener nggak apa. Begitu saya dibuka itu seperti itu, saya nangis kan. Nah kalau kamu mau menjadi pengikat dan melayani umat di sini, kamu harus jadi status, punya status, salah satunya pemangku. Kasihan umat kalau di sini sembahyang nggak kompak, pulang sembahyang nggak bertirta itu. Nah setelah itu saya matur ke pandita, kurang 2 hari itu, pandita untuk besok lusa saya minta diwinten jadi pemangku. Kaget pandita itu. Akhirnya selama ini memang nggak gimana ya, nggak bergerak sama sekali. Terjadi perang batin yang luar biasa, sulit saya ungkapkan di situ. Nah pada waktu itu setelah diwinten, saya itu masih gimana ya juga. Akhirnya begini, saya sepakat sama orang-orang itu, gimana supaya kita itu bisa kompak sembahyang tiap sore. Dan sarananya itu kalau habis sembahyang kan harus bertirta. Terus saya nanti ke singgih pandita, tanya gimana pandita, umat ini kalau diajak sembahyang tiap hari, ini kan syaratnya harus ada tirta. Ya harus minimal harus ada canang saring. Begitu petunjuknya itu beliau. Akhirnya saya layani sampai sekarang lah. Nah, bergantian seperti Mas lihat tadi bekas-bekas waktu Mangku Sepuh ini bersih-bersih itu kan bekas kemarin sore itu, canang kemarin sore. Jadi aktivitas di sini. Setelah itu itu terjadi Mas, saya ngayah di sini total Mas. Jadi saya gantian seminggu Mangku Sepuh ini, seminggu saya mulai dari yang nyiapkan canang sari, mencari toyo anyar, semua itu saya dengan Mangku Sepuh ini. Astunggara sampai sekarang, mulai dari tahun 2014 beliaunya itu gimana ya, saya sangat senang sekali karena umat di sini seperti keluarga. Akhirnya tiap sore ketemu, baik itu hujan maupun tidak hujan, itu selalu sembahyang di sini aktif sampai sekarang Mas. Ya saya memang gimana ya, dulunya memang daripada umat ini tercerai-berai ini harus saya berani ngambil resiko ini. Dan Astunggara Mas, setelah itu saya jalani kehidupan saya itu ayam tentrem Mas, bener ini, damai luar biasa. Saya dikasih kesehatan, bahkan
Mas Tungkara lah. Kok maaf, mudah-mudahan beliaunya itu selalu ini yang paling di sini. Kok saya sampai tidur, saya ini istilahnya panas dingin sampai nggak bisa melayani umat, enggak. Terus ini gantian sama Mangku Sepuh ini. Kasihan juga Mangku Sepuh ini sudah sepuh, ini sudah saya paksa dulu, tapi Mas Tungkara sampai sekarang juga berjalan. Terus untuk calon generasi pemangku di bawahnya Bapak ini apa sudah ada, Pak? Untuk sementara ini belum ada, Mas. Belum ada, ini itulah. Tapi pandangan yang sudah ada dari putra Bapak sendiri atau mungkin dari putra Pak Misaran sendiri. Ini mantu saya kan juga pemangku dulu waktu pewintenan bareng saya kan. Itu nanti, itu harapan saya. Ya. Kalau memang saya udah nggak mampu, ya mudah-mudahan lah masih bisa dilanjut. Karena saya yakin dari dulu di sini nggak ada pura, sekarang ada pura semega ini, dan umat yang dulu itu sembahyangnya nggak aktif dan apa itu sendiri-sendiri sembahyang, sekarang udah kompak tiap sore, baik itu orang 10 sampai 15 tiap sore itu sembahyang di sini. Tapi saya ya total menjadi pelayan dengan Mangku Sepuh ini, bikin sanang sendiri ya. Mangku Sepuh itu juga nyapu sendiri, umat kesini ya pokoknya tinggal anulah. Tapi itu enggak. Nah, saya harapkan begini, Mas, jangan sampai agama ini menjadi beban. Iya. Kalau agama menjadi beban tuh orang kan nggak akan mau ke pura gitu loh. Iya. Nah, Tungkara sampai sekarang ini ya saya anggap memang pura ini memang luar biasa bagi saya, Mas. Luar biasa, segala-galanya memang ini saya meminta sini. Keyakinan saya luar biasa udah setelah ada pura ini, udah mantap. Terus selama Bapak menjadi pemangku di Pura Windu Bramadya, apa punya pengalaman spiritual, Pak? Banyak, Mas, pengalaman spiritual itu, tapi maaf ini memang nggak bisa saya ungkapkan di sini. Kenapa saya begitu fanatik atau begitu total di sini? Karena memang saya merasakan, saya pelakunya. Kalau yang lain nggak tahu juga saya, tapi karena saya merasakan, saya pelakunya, jadi udah nggak ragu lagi, Mas, nggak ragu sepenuhnya. Kerja tetap kerja, tapi sebagian waktu saya untuk ngayah. Begitu juga Pak, itu Mangku Sepuh ini. Kalau sudah sore udah waktunya piket, sudah piket. Beliaunya udah nggak ke kebun. Saya pun begitu. Ya kalau kita selalu apa ya, Mas, menuruti nafsu ya, kerja itu juga nggak ada habis, Mas. Nggak ada tenangnya, nggak ada tenangnya. Yakinlah itu. Asal kita yakin dan bekerja ya tetap dikasih jalan. Nggak akan lah itu Tuhan itu berhutang budi pada manusianya, itu enggak. Nah, terima kasih Pak atas penjelasan pada siang hari ini. Semoga Bapak semakin sehat sekeluarga, juga umat Hindu yang ada di Kendal Barat semakin berkembang dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Terima kasih kembali, dan saya mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Dan saya akhiri, Pak. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Cukup itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video yang kami berikan tadi bisa menambah wawasan, juga menambah informasi bagi umat Dharma di seluruh Nusantara. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.